Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab 39. Bab Ghuslur Rijlaini ilal Ka'bain. Bab tentang mencuci kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib an Amr an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum, maka dia pun meminta didatangkan bejana berisi air, kemudian dia pun berwudu di hadapan mereka. Wudu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa ala yadihi min at-tauri fa ghassala yadayhi thalathan, maka dia tuangkan miringkan bejana tersebut ke tangannya, kemudian dia pun mencuci kedua tangannya 3 kali. Setelah dicuci, dan ini hukumnya sunnah, thumma adkhala yadahu fit taur, setelah dicuci di luar baru kemudian tangannya dimasukkan dalam bejana. Famat madha wastanshaqa wastanthara thalatha ghurafatin, maka beliau berkumur-kumur, istinsyak dan beristinsar dengan 3 kali cidukan, 3 kali cidukan. Jadi sekali cidukan langsung berkumur-kumur sebagian airnya dihirup istinsyak, kemudian dihembuskan, ya. Menghirup air di hidung namanya istinsyak, mengeluarkannya namanya istinsar. Tsumma adkhala yadahu fa ghassala wajhahu thalathan, kemudian dia pun masukkan tangannya lagi, maka dia pun mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadayhi marratain ilal mirfaqain, kemudian dia pun mencuci kedua tangannya sampai ke mirfaqain 2 kali, 2 kali kanan, 2 kali kiri. Ini juga saya sudah pernah sampaikan dalil bahwasanya boleh sebagian 2, sebagian 3, ya. Sebagian 1 enggak ada masalah, yang penting minimal 1 kali. Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya, kemudian dia pun mengusap kepalanya, fa aqbala bihima wa adbar, begini dan begini, atau sebaliknya begini, namun dalam sebagian riwayat sudah kita jelaskan caranya dari depan dibawa ke belakang kemudian dikembalikan lagi. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kaki, ya. Ini dalil bahwasanya telinga tidak disebutkan. Seandainya mengusap telinga, mencuci telinga disebutkan, pasti akan disebutkan dalam hadis ini. Babun isti'malu fadli wudu'in nas. Bab tentang menggunakan sisa air yang telah digunakan untuk berwudu oleh orang lain. Jadi ada orang-orang sudah pakai air wudu tersebut, ada sisanya. Boleh enggak kita pakai air sisa tersebut untuk berwudu? Ya, sisa dari air yang tadi sudah digunakan berwudu oleh orang lain. Wa amara Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ahlahu an yatawaddau bi fadli siwakihi. Kemudian beliau membawakan athar dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Jarir bin Abdullah memerintahkan keluarganya untuk berwudu dari sisa air yang dia gunakan untuk bersiwak. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam qala sami'tu Aba Juhaifah yaqulu kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Aku mendengar Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami bil hajirah, yaitu di siang bolong, panas terik. Fa utiya bi wudu'in fatawadda'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan air wudu. Kalau wudu pakai dhamma artinya perbuatan wudu, kalau pakai fathah wudu artinya air wudu. Itu bahasa Arab. Kalau pakai dhamma wudu artinya perbuatan wudunya, kalau pakai fathah maftuhah al-wudu airnya. Ya. Faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Setelah Nabi berwudu, maka orang-orang pun mengambil sisa air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatamassahuna bihi, maka mereka pun mengusapkan air tersebut ke tubuh mereka, mencari keberkahan tentunya. Fa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat zuhur 2 rakaat, wal asra rak'atain, itu Nabi jamak takdim. Nabi salat zuhur 2 rakaat, kemudian Nabi salat asar 2 rakaat, jamak takdim diqasar. Wa baina yadayhi anazah, di depannya ada semacam tongkat, ya, sutrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari berkata,
Wa qala Abu Musa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un faghasala yadayhi. Dari Abu Musa al-Asy'ari beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan gelas atau tempat bejana fihi ma'un, di situ ada air. Faghasala yadayhi wajahu fihi, maka beliau pun mencuci tangannya dan mencuci wajahnya pada tempat tersebut. Ya, mungkin begini depan di atas tempat tersebut. Jadi cuci tangan, kemudian mencuci wajahnya di tempat tersebut. Berarti airnya apa? Kembali. Wa majja fihi, kemudian dia ludahkan di situ. Dia kumur-kumur, kemudian dia semprotkan atau semburkan di mana? Di bejana tersebut. Kemudian qala lahuma, Nabi berkata kepada dua orang sahabat tatkala itu, ishraba minhu, minumlah dari air ini. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma, dan tuangkanlah air ini ke wajah kalian berdua dan ke leher-leher kalian, dada-dada kalian berdua. Ya, ini menunjukkan Nabi suruh mereka untuk mencari keberkahan dari air yang sudah merupakan bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mensemburkan air di qadah tersebut atau di bejana tersebut. Ini dalil bahwasanya bekas Nabi mencuci tangan, bekas Nabi mencuci wajah tidak mengapa, ya, digunakan lagi. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad qala haddatsana Abi an Salih an Ibn Shihab Az-Zuhri qala akhbarani Mahmud ibn Rabi' qala wa huwa alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa huwa ghulam min bi'rihim. Mahmud bin Rabi' adalah seorang sahabat. Waktu dia berumur 4 tahun atau 5 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil air dari sumur mereka, kemudian Nabi masukkan dalam mulutnya, kemudian Nabi semburkan ke wajah Mahmud bin Rabi' dan dia mengingat kisah tersebut. Dia mengatakan, Nabi pernah menyemburkan air ke wajahku waktu saya masih kecil, umur masih 5 tahunan. Ini dalil bahwasanya apa yang dia ingat boleh dia riwayatkan di kemudian hari setelah dia dewasa. Wa qala Urwah anil Miswar wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibahu. Ini hadis maksudnya dari Al-Miswar dan ghairihi, selain Miswar. Dan kata Al-Imam Al-Bukhari saling menguatkan di antara Al-Miswar dan yang lainnya. Yang hadis ini diriwayatkan dalam beberapa sanad saling menguatkan. Kemudian isinya wa idza tawaddaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka para sahabat berebut-rebutan sampai seakan-akan bertempur dalam memperebutkan bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya babun tanpa judul, ya, seakan-akan dia adalah cabang daripada bab sebelumnya. Kata Imam Al-Bukhari babun qala haddatsana Abdurrahman bin Yunus qala haddatsana Hatim ibnu Ismail anil Ja'di qala sami'tu Sa'iba bin Yazid yaqul, Sa'ib bin Yazid berkata, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bibiku membawaku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian bibiku berkata, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waqi'un." Ya Rasulullah, sungguhnya ponakanku ini, yaitu anak dari saudari perempuanku, ponakanku ini sakit. Kemudian kata Sa'ib bin Yazid, "Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah." Maka dia pun mengusap kepalaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagiku. Tsumma tawaddaa, kemudian dia pun berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, maka aku pun minum dari bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku pun berdiri, aku pergi ke belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi, maka aku pun melihat di belakang Nabi ada cap kenabian. Baina katifaihi, di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misla zirril hajalah, bentuknya seperti zir itu kancing, al-hajalah semacam kemah-kemah kecil yang dihias dengan tirai-tirai dan tirai-tirai tersebut diikat dengan apa? Semacam kancing. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, bab man madmadha wastanshaqa min gharfatin wahidah. Bab tentang orang yang berwudu bertamadmud, yaitu berkumur-kumur dan istinsyak dengan satu
dengan satu apa? Satu cidukan saja. Ya. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Khalid ibnu Abdullah, qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid annahu afragha minal ina'i ala yadayhi faghasalahuma. Bahwasanya Abdullah bin Zaid, sahabat yang meriwayat tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiringkan bejana, kemudian dia tuangkan kepada kedua tangannya untuk dicuci, sunnah. Tsumma ghasala aw matmada aw wastanshaqa min kaffatin wahidah. Fa fa'ala dzalika thalathan. Maka dia pun mencuci kepalanya, mencuci wajahnya, kemudian berkumur-kumur, beristinsyak min kaffatin wahidah. Fa fa'ala dzalika thalathan. Bahwasanya Nabi atau Abdullah bin Zaid melakukannya 3 kali. Fa ghassala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Kemudian dia pun mencuci kedua tangannya hingga kedua sikunya 2 kali. Wa masaha bi ra'sihi ma aqbala wa ma adbar, dan dia pun mengusap kepalanya yang depan maupun yang belakang. Wa ghassala rijal ilal ka'bain, kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Tsumma qala hakadha wudhu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, demikianlah ya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya bab mashur ra'si marrah. Bab tentang mengusap kepala cuma sekali. Mengusap kepala cuma sekali. Kita bacakan, qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sama dari Abdullah bin Zaid, ditanya tentang bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada Abi Taurin min ma'in fatawadda'a lahum. Maka beliau pun meminta didatangkan bejana, maka dia pun berwudu di hadapan mereka. Fakafa'ahu ala yadayhi faghasalahu thalathan. Maka dia pun menuangkan air ke tangannya, dicuci 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i famatmadha wastanshaqa thalathan bi thalathi gharafatin min ma'in. Ini yang saya katakan menjelaskan hadis sebelumnya. Maka beliau pun berkumur-kumur dan beristinsyak dan beristinsar 3 kali dengan 3 kali cidukan. Dengan 3 kali cidukan, bukan sekali cidukan, tapi 3 kali cidukan. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Ada yang mengatakan ini 2 kali dia mencontohkan. Dia mencontohkan Nabi pernah sekali cidukan, Nabi pernah mencuduk dengan 3 kali cidukan. Tapi saya katakan lebih hati-hati, kita 3 kali apa? Cidukan lebih mudah dan lebih bersih. Tsumma adkhala yadahu fil ina faghasala wajhahu thalathan. Kemudian dia pun masukkan tangannya di bejana, kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i faghasala yadayhi ila mirfaqaini marratain. Kemudian dia pun masukkan tangannya di bejana, dia cuci kedua tangannya 2 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i famasa bi ra'sihi fa aqbala bi yadihi wa adbara biha. Kemudian dia masukkan air di tangannya di bejana, kemudian dia mengusap kepalanya, aqbal wa adbar. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i faghasala rijali. Kemudian dia masukkan air di tangan di bejana, kemudian masukkan tangan di air di bejana, kemudian dia pun mencuci kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain, qala haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib qala masaha ra'sahu marratan. Dalam riwayat yang lain, dia pun mencuci kepalanya sekali saja.